Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidaya warhamhuma kama rubayana sigoro. Sahabat beriman, dalam surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi angkuh. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Dia dengan sesuatu pun, dengan patung atau lainnya, atau sesuatu barang, dengan cara menyekutukannya secara jelas ataupun samar, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, berbuat baiklah kepada keduanya dengan sebaik-baiknya, dan kepada karib kerabat, kepada orang yang mempunyai kekerabatan, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan tetangga dekat, yang dekat lingkungannya. Dan ada pula yang mengatakan, orang yang selain bertetangga juga berkerabat, dan ada hubungan nasabah atau agama, dan tetangga jauh atau tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga yang mempunyai 3 hak, yaitu hak ketetanggaan, hak kerabat, dan hak keislaman. Dan tetangga yang mempunyai 2 hak, yaitu hak ketetanggaan dan hak keislaman. Dan tetangga yang mempunyai 1 hak, yaitu hak ketetanggaan, yakni orang musyrik dan ahli kitab. Dan teman sejawat, teman dalam urusan yang baik, seperti belajar, bergaul, bekerja, atau perjalanan. Karena teman itu menemani kamu, dan berada di sebelahmu. Dan ada pula yang mengatakan, istri, dan musafir, atau tamu, hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, angkuh terhadap kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya, dan teman-temannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu menetapkan, maksudnya, memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya, dengan cara berbuat kebajikan kepada ibu bapak. Karena keduanya merupakan sebab yang nyata dari wujud dan kehidupanmu. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya, sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, maka janganlah kamu gusar terhadap hal-hal yang menjijikkan dari keduanya, dan memberatkan dalam membiayainya. Yang dimaksud ialah yang menunjukkan kegusaran. Dan janganlah kamu membentak keduanya, janganlah kamu menghardik keduanya dengan kasar, karena sesuatu yang tidak kamu sukai. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, rendahkanlah dan tunjukkanlah dirimu kepada keduanya, karena sangat kasih sayang kamu kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihilah mereka berdua, serulah agar Allah Ta'ala mengasihi mereka berdua dengan rahmatnya yang abadi, sebagaimana keduanya mendidik aku di waktu kecil. Dikatakan, orang tua mempunyai 10 hak atas anaknya. Makanan, bila dia memerlukan. Pelayanan, bila ia memerlukan. Memenuhi panggilan, bila ia memanggil. Kepatuhan, bila ia menyuruh selain kemaksiatan. Berbicara dengannya dengan lemah lembut tanpa kekasaran. Bila ia memerlukan pakaian, maka anak harus memberinya pakaian bila mampu. Berjalan di belakangnya. Merelakan untuknya sesuatu yang anak itu suka untuk dirinya. Tidak merelakan untuknya sesuatu yang anak itu tidak menyukai untuk dirinya. Dan mendoakannya agar mendapat ampunan setiap kali anak itu berdoa untuk dirinya. Pernah ditanyakan orang tentang kedua orang tua, apabila mereka meninggal dunia dalam keadaan marah terhadap anaknya, apakah anak itu dapat membuatnya rela setelah wafatnya? Jawab, bisa saja dengan 3 syarat. Pertama, hendaklah anak itu menjadi anak yang soleh. Kedua, hendaklah anak itu menghubungi kerabat dan teman-teman kedua orang tuanya. Ketiga, hendaklah anak itu memohonkan ampun, mendoakan, dan bersedekah untuk keduanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takkan lurus iman seseorang sehingga lurus hatinya, dan tak akan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya.
dan takkan masuk surga seorang mukmin sehingga tetangganya aman dari lidahnya. Barang siapa memuliakan tetangganya, maka pastilah ia memperoleh surga. Dan barang siapa menyakiti tetangganya, maka ia dikutuk oleh Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Barang siapa menafkahkan 1 dirham untuk tamu, maka seolah-olah dia menafkahkan 1000 dirham di jalan Allah. Tidak seorang pun yang didatangi tamu lalu dia memuliakannya, melainkan Allah membukakan untuknya sebuah pintu surga. Konon bahwa Umar Ibnul Khattab apabila kedatangan tamu, maka dia bangkit melayaninya sendiri, oleh karena itu dia ditegur. Namun jawabannya, pernah saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat bangkit dalam rumah yang ada tamunya, maka aku malu jika aku duduk, sedang para malaikat berdiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril alaihi salam telah memberitahukan kepadaku, sesungguhnya apabila seorang tamu memasuki rumah saudaranya yang muslim, maka masuklah bersamanya 1000 berkah dan 1000 rahmat, dan Allah mengampuni dosa-dosa penghuni rumah itu. Sekalipun dosa-dosa mereka lebih banyak daripada buih di laut dan daun-daun di pohon, dan Allah memberinya pahala 1000 orang yang mati syahid, dan menetapkan untuknya dari setiap suapan yang dimakan oleh tamu itu, pahala haji yang mabrur dan umroh yang diterima, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya sebuah kota dalam surga. Dan barang siapa yang memuliakan tamu, maka seolah-olah ia memuliakan 70 nabi. Apabila seorang anak meninggal dunia, maka terputuslah amalnya selain 3. Sedekah jariah, anak yang soleh yang mendoakannya agar mendapatkan ampunan, dan ilmu yang dimanfaatkan sepeninggalnya. Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu menceraikan dari neraka. Utsman bin Affan berkata, Ya Rasulullah, aku menanggung perlengkapan orang yang tidak mempunyai perlengkapan. Maka turunlah ayat berikut. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Faqih berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, serta semua kitab-kitabnya, dan telah memerintahkan pada semua itu, serta mewahyukan kepada seluruh rasul-rasulnya. Dia menjadikan keriduannya terletak pada keriduan ibu bapak, dan murkanya terletak pada kemurkaan ibu bapak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amal apakah yang paling utama? Maka jawab Nabi, sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada ibu bapak, kemudian berjuang di jalan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul. Maka barang siapa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak taat kepada Rasulnya, maka tidak akan diterima taatnya kepada Allah. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Maka barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima kesyukurannya. Adapun dalil atas hal ini ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyenangkan ibu bapaknya, maka sesungguhnya ia telah menyenangkan penciptanya, dan barang siapa membuat murka ibu bapaknya, maka sesungguhnya ia telah membuat murka penciptanya. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berpergian antara langit dan bumi, sehingga sampailah ia di sebuah lautan yang dalam. Ia melihat di laut itu ombak yang hebat, maka dia menyuruh angin supaya tenang, dan angin pun tenanglah. Lalu dia pun suruh Ifrit supaya menyelam ke dalam laut, dan Ifrit pun menyelam. Tatkala ia sampai ke dasar laut, ia melihat sebuah kubah dari permata putih yang tidak berlubang. Permata itu dikeluarkan lalu diletakkan di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Melihat itu terheran-heranlah Nabi Sulaiman, lalu berdoa kepada Allah, sehingga terbukalah pintu kubah itu. Ternyata di dalamnya ada seorang pemuda yang telah bersujud. Maka bertanyalah Nabi Sulaiman alaihi salam, siapakah Anda? Apakah dari malaikat, jin, ataukah dari manusia? Pemuda itu menjawab, aku dari manusia. Nabi Sulaiman bertanya, dengan jalan, apakah Anda mendapat kemuliaan ini? Jawabnya, dengan berbuat baik kepada ibu bapak. Tatkala ibuku yang telah tua renta,
aku menggendongnya di atas punggungku. Beliau senantiasa berdoa untukku, ya Allah, karuniakanlah dia rasa puas, dan jadikanlah tempatnya sesudah wafatku di suatu tempat, tidak di bumi dan tidak pula di langit. Dan setelah ibuku meninggal dunia, aku berkelilingi di pantai, maka terlihatlah olehku di sana sebuah kubah dari permata. Maka benda itu aku dekati, dan tiba-tiba kubah itu terbuka untukku, dan aku pun memasukinya, dan kubah itu lalu menutup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku tak tahu lagi, apakah aku berada di udara, ataukah di bumi. Namun dalam kubah itu Allah tetap memberi rizki kepadaku. Nabi Sulaiman bertanya, bagaimanakah Allah memberimu rizki di dalamnya? Dia jawab, apabila aku lapar, maka Allah menciptakan di sana sebuah pohon yang terdapat buah di atasnya. Allah memberiku rizki dari buah itu. Dan apabila aku haus, maka keluarlah dari kubah itu air yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih sejuk daripada es. Nabi Sulaiman bertanya lagi, bagaimana Anda mengetahui malam dan siang di sana? Jawabnya, apabila terbit subuh, maka memutihlah kubah itu, sehingga aku tahu bahwa waktu telah siang, dan apabila matahari terbenam, maka kubah itu menjadi gelap, sehingga aku pun tahu bahwa malam telah tiba. Selanjutnya pemuda itu berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu tertutuplah kembali kubah itu, sedang ia berada di sana seperti sedia kala. Nabi Musa pernah berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku temanku di surga. Maka Allah Ta'ala berfirman, pergilah ke negeri Anu, ke pasar Anu, di sana ada seorang jagal yang wajahnya begini, dialah temanmu di surga. Maka Nabi Musa pun pergi ke warung tersebut, lalu berdiri di sana, sampai saat terbenamnya matahari. Jagal itu mengambil sepotong daging, lalu dilemparkan dalam sebuah keranjang, dan tatkala ia berlalu, berkatalah Musa, sudihkah engkau menerimaku sebagai tamu? Ya, jawabnya, dan Nabi Musa pun pergilah bersamanya, sehingga masuk ke rumahnya. Maka bangkitlah laki-laki itu, lalu dengan daging tersebut ia memasak gulai yang enak. Selanjutnya dia keluarkan dari rumahnya sebuah keranjang, yang di dalamnya terdapat seorang wanita tua yang telah lemah. Seolah-olah anak burung darab, wanita itu dia keluarkan dari keranjang. Maka mulailah ia mengambil sendok, lalu dia suapkan makanan ke dalam mulutnya sampai kenyang. Lalu dia cuci pakaiannya, dan dia keringkan. Lalu dia kenakan kembali kepadanya, selanjutnya orang itu dia letakkan kembali dalam keranjang, maka orang tua itu menggerakkan kedua bibirnya. Kata Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya aku lihat kedua bibirnya berkata, ya Allah, jadikanlah putraku taman Musa dalam surga. Diceritakan pula, bahwa seorang majusi datang kepada Nabi Ibrahim, lalu memintanya, agar dia dilayani sebagai tamu. Maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihi salam kepadanya, aku takkan melayanimu, sehingga kamu keluar dari agamamu, meninggalkan agama majusi, dan orang itu pun berlalu. Kemudian Allah mewahyukan, hai Ibrahim, kamu tak sudi melayaninya, kecuali dia mau keluar dari agamanya. Apa ruginya kamu, sekiranya kamu melayaninya dia malam ini, padahal kami memberinya makan dan minum selama 70 tahun, sedang dia kafir kepada kami. Pagi harinya, Nabi Ibrahim alaihi salam mencari orang majusi itu, sampai ketemu, lalu diajaknya dia berteman. Maka berkatalah majusi itu kepada Ibrahim, alangkah mengherankan engkau ini, kemarin kau mengusir aku, dan hari ini, engkau mencari aku. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam memberitahukan kepadanya, bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku mengenai dirimu begini dan begini. Maka majusi itu berkata, benarkah Tuhan memperlakukan aku sedemikian rupa, padahal aku kafir terhadapnya? Ulurkanlah tanganmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa engkau adalah Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam sedekah terdapat 5 perkara. Pertama, sedekah itu menambah harta mereka. Kedua, obat bagi penyakit. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan bencana dari mereka. Keempat, mereka dapat berjalan di atas jembatan Sirat bagaikan kilat. Kelima, mereka bakal masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.